solidaritasmu. PSI Menang, pasti menang. siapa capres kita? Ganjar PDI. Yes, yes, yes. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Bali semakin percaya diri bisa merebut satu fraksi gemuk atau 6 kursi legislatif di DPRD Bali pada Pileg 2024 mendatang. Bahkan Ketua DPW PSI Bali Nengah Yasa Adi Susanto yang akrab disapa Bro Adi juga siap tarung ke DPRD Bali Dapil Denpasar dan menargetkan 2 kursi PSI Dapil Denpasar. Bro Adi yang pada Pileg 2019 lalu maju ke DPR RI mengaku ingin menemani Sis Grace Anastasia yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Bali Dapil Denpasar dari PSI hasil Pileg 2019 lalu. Hal itu disampaikan oleh pria yang akrab dipanggil Jero Om dalam keterangan persnya saat menyerahkan dokumen pendaftaran di kantor DPW PSI Bali yang berbarengan dengan upacara Piodalan Purnama Kapitu di kantor DPW PSI Bali yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa 1 nomor 11 Denpasar ini. Kali ini ya setelah saya merenung-renung, jadi saya memutuskan untuk maju di DPRD Provinsi, khususnya Dapil Denpasar. Jadi target saya ingin menemani Sis Grace, dia tidak sendirian di sana. Target kami memang 2 kursi di DPRD Provinsi Dapil Denpasar. Kemudian Gianyar sebenarnya target kami 1 kursi, Badung 1 kursi, Buleleng dan Karangasem masing-masing 1 kursi. Mohon maaf tanpa mengesampingkan Lumpung, Tabanan dan Jembrane karena Bangli juga, karena saya tahu dapil itu berat. 1 kursinya sangat kecil di Bangli dan di Kelungkung, kemudian di Tabanan juga lumayan berat ininya. Tetapi kalau misalnya kita dapat di sana itu berarti bonus yang kita dapatkan. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan kenapa saya maju dari Dapil Denpasar, karena saya sudah berKTP Denpasar sejak tahun 2010 kalau saya tidak salah. Jadi berapa tahun? 22 tahun ya. Saya sudah berKTP Denpasar, tetapi desa adat saya masih tetap di Bubuk Karangasem. Bro Adi mengaku sudah punya visi misi dan 15 poin perjuangan yang akan diperjuangkan dengan totalitas ketika dirinya terpilih di DPRD Bali nantinya. Politisi asal desa Bukbuk Karangasem, namun sudah berKTP Denpasar ini menyebut visinya adalah berjuang untuk mengawal harmonisasi pembangunan Bali, berlandaskan Trihita Karana. Beberapa program yang akan diperjuangkan seperti peningkatan kualitas SDM, pemerataan pendidikan dan pemberian beasiswa, penguatan Balai Latihan Kerja atau BLK, serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak hingga pemenuhan hak-hak disabilitas. Saya punya visi saya adalah berjuang untuk mengawal harmonisasi pembangunan Bali berlandaskan Trihita Karana. Ketika kita berbicara Trihita Karana, that's mean itu artinya ada bidang pawongan, palemahan dan parayangan yang harus bersinambungan. Jadi tidak didominasi oleh bidang parayangan saja, tidak didominasi oleh bidang palemahan saja, tidak didominasi oleh bidang pawongan saja. Kalau saya sedikit jabarkan beberapa dari misi saya adalah, karena kita nomor urut kita ada 15, saya punya 15 program unggulan yang saya akan perjuangkan ketika saya duduk di DPRD Provinsi Bali. Mungkin salah satunya beberapa hal yang saya bisa sampaikan adalah nomor 1 mungkin di bidang pawongan, pembangunan SDM yang berkarakter dan berspiritual serta punya kompetensi sesuai bidangnya melalui pemberian beasiswa dan pemerataan pendidikan atau pelatihan yang berbasiskan kompetensi di perguruan tinggi maupun LPK. Kenapa poin ini sangat penting? Karena saya kebetulan sudah lama bergerak di bidang penempatan dan juga pendidikan. Saya meyakini betul kalau orang tidak punya kompetensi, tidak mungkin dia akan bisa sukses baik di jalur apapun kalau dia tidak punya kompetensi. Banyak orang-orang yang tidak mampu sebenarnya yang punya potensi untuk mereka bisa maju, tetapi sayang kita tidak bisa memberikan beasiswa pada mereka yang berprestasi tetapi kurang mampu. Kemudian terkait program pawongan lainnya juga saya akan mendorong BLK yang ada di seluruh Bali agar dimaksimalkan. Karena selama ini program-program yang dijalankan BLK itu kebanyakan adalah non skill. Ya,
Jadi saya ingin dorong nanti biar program-program yang ada di BLK itu benar-benar berbasiskan kompetensi sehingga mereka lulusan ataupun outputnya bisa terserap di jalur di jalur industri baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian tentunya karena kami di PSI adalah partai yang ramah perempuan dan juga ramah terhadap anak, tentu saya juga akan memperjuangkan terkait dengan kesetaraan gender dan juga perlindungan terhadap anak dan juga kepada para penyandang disabilitas. Salah satu contohnya adalah kalau kita biasa di luar negeri jalan-jalan itu sangat ramah dengan penyandang disabilitas. Mungkin ketika dia bawa kursi roda sudah ada jalan khusus untuk penyandang disabilitas. Sedangkan kalau di Bali kita tahu lah sangat susah, kasihan mereka yang membawa misalnya kursi roda sendiri tidak akan mungkin bisa karena dia butuh orang. Ya, itu mungkin salah satu yang saya perjuangkan. Bro Adi juga ingin memperjuangkan penguatan LPD dan mendorong revisi Perda LPD. Hal lainnya yakni mendorong pemerataan pembangunan dan kue pariwisata di seluruh Bali, termasuk mendorong pembangunan pelabuhan kapal pesiar di Karangasem dan Buleleng. Politisi yang juga seorang advokat ini juga terus berjuang menguatkan desa adat serta melawan praktik sampradaya di Bali yang tidak sesuai dengan adat budaya dan Dresta Bali. Kemudian LPD. Ya, tentu saya akan memperjuangkan karena saya juga seorang praktisi pengamat LPD. Kenapa LPD penting? Karena LPD ini adalah salah satu jantung perekonomian kita terutama di desa adat. Ya, banyak LPD bangkrut karena memang salah tata kelola. Sehingga saya nanti akan mendorong revisi Perda terkait dengan LPD. Jadi Perda tahun 2017 terkait dengan LPD. Kemudian saya juga akan memperjuangkan nanti terkait dengan pengembangan pemerataan pariwisata. Karena selama ini kita melihat pariwisata itu ya sangat masif di Bali Selatan, tetapi di Bali Utara, Bali Timur kurang. Ya, termasuk juga Bali Barat. Termasuk juga di dalamnya adalah dermaga kapal pesiar. Karena selama ini kapal pesiar itu hanya di treatment bagus di benua, sedangkan kita punya potensi besar misalnya di Bali Timur maupun Bali Utara. Kenapa? Karena ketika kapal pesiar datang, mereka akan membawa ribuan tamu, juga ribuan kru. Bayangkan kalau 50% aja dari 6.000 kru dan tamu yang keluar, itu sudah ada 3.000 orang yang akan membelanjakan uangnya dalam bentuk dolar, sehingga tingkat pemerataan ekonomi yang ada di Bali itu akan semakin bagus dan semakin besar. Nah, tentunya yang saya akan perjuangkan nanti adalah penguatan desa adat, karena selama ini ada banyak sekali tokoh-tokoh di Bali yang terpapar sampradaya. Jadi habis kita nanti ketika adat dan budaya kita terkikis oleh oknum-oknum seperti ini. Sehingga penguatan desa adat itu perlu kita lakukan nanti sehingga adat dan budaya kita semakin bagus ke depannya dan pariwisata kita akan semakin eksis. Nah, itu beberapa hal mungkin dari 15 program itu yang kemungkinan nanti saya akan perjuangkan ketika masyarakat khususnya di Kota Denpasar memberikan kepercayaan kepada saya untuk duduk menjadi anggota DPRD Provinsi Bali. Bro Adi optimis PSI Bali bisa mencapai target satu fraksi gemuk di DPRD Bali sehingga punya peluang mencalonkan Gubernur Bali pada Pilgub Bali 2024. Mana solidaritasmu? Aku PSI! PSI Menang, pasti menang! siapa capres kita? Ganjar TNI! Yes, yes, yes! Bali 1 mengabarkan.